Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di majelis online ini. Sama-sama kita akan belajar ilmu nahwu dari kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Allamah Muhammad ibni Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Maliki yang dikenal dengan laqab Al-Khattab rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab Mansubatul Asma ya. Masih di bab Mansubatul Asma, dan di pertemuan terakhir kemarin kita belum menyelesaikan bab Tamyiz. Kita masih ada di tengah-tengah bab Tamyiz. Mungkin kita refreshing sedikit, kita ulang sedikit bab Tamyiz. Jadi Tamyiz dia adalah isim mansub yang mufassir liman bahama minat zawati awin nasab. Yang dia itu tugasnya atau fungsinya adalah untuk menjelaskan suatu yang global, baik itu berupa zat, yaitu barang ataukah objek tertentu, awin nasab, ataupun suatu penisbatan atau suatu kalimat global. Jadi dari definisi tersebut, dari ta'rif tersebut, kita ambil faidah bahwasanya tamyiz itu ada dua. At-tamyizu nau'ani. Tamyiz ada dua macam. Awal, tamyizuz az-zat, tamyiz zat. Atsani, tamyiz an-nasab. Tamyiz zat ini dikenal dengan tamyiz mufrad. Tamyiz mufrad. Nah, tamyiz mufrad ini fungsinya itu untuk menjelaskan satu kata yang masih global dan tidak jelas di dalam kalimat. Jadi dia hanya menafsirkan atau menjelaskan satu kata yang masih samar atau tidak jelas. Nah, contoh kata-kata yang tidak jelas kemarin disebutkan ada 4. Yaitu yang pertama al-adad, yaitu bilangan, misalkan 10. Nah, ini 10 ini tidak jelas objeknya atau barangnya. 10 apa yang dimaksud? Apakah 10 meja, 10 rumah, 10 buku, dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukanlah sebuah kata yang menafsirkan objek yang dimaksud dari 10 ini. Nah, itulah yang disebut dengan tamyiz zat atau tamyiz mufrad. Mafhum sampai sini ya. Kemudian yang kedua adalah tamyiz nasab, atau kita kenal juga dengan tamyiz jumlah. Nah, nasab atau nisbah di sini bukan berarti nasab keturunan ya, tapi nasab itu diambil dari kata-kata nisbah. Nah, penisbatan satu kata kepada kata yang lain. Atau dalam bahasa istilah yang lain itu disebut musnad dan musnad ilaih. Di mana musnad dan musnad ilaih adalah dua rukun atau dua komponen penyusun kata. Musnad ilaih adalah inti atau pokok pembicaraan, yaitu mubtada misalkan. Atau musnad ilaih bisa juga berupa fa'il. Fa'il kalau dalam susunan jumlah fi'liyah. Kenapa disebut musnad ilaih? Karena fi'il itu dimusnadkan, disandarkan kepada fa'il tersebut. Makanya fa'il itu disebut kata yang musnadun ilaihi. Suatu kata yang disandarkan kepadanya perbuatan. Musnadun ilaihi. Nah, penisbatan satu kata kepada kata lainnya itu disebut an-nasab. Nah, atau dengan kata lain itu jumlah. Gampangnya adalah jumlah. Nasab atau nisbah itu adalah jumlah. Nah, tamyiz nisbah atau tamyiz nasab itu fungsinya untuk menjelaskan suatu jumlah yang masih global. Masih belum jelas juntrungannya. Contohnya kemarin kita sebutkan misalkan Toba Muhammadun. Misalkan Toba Muhammadun. Nah, Toba Muhammadun jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, ya kan? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, maka secara
komponen penyusun jumlah ini adalah jumlah yang mufidah. Karena sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Sudah lengkap kan? Toba Muhammadun. Ada fi'il, ada fa'il. Jumlahnya sudah lengkap. Tapi secara makna masih ada yang kurang. Masih ada yang tidak jelas di sana. Masih ada yang global. Toba Muhammadun. Muhammad itu baik. Nah, apanya yang baik? Nah, mungkin kita yang mustami itu ya tatolak. Kita mencari tahu apa yang baik dari si Muhammad. Apakah akhlaknya, apakah ilmunya, apakah wajahnya, ataukah lain-lainnya. Nah, ini adalah suatu jumlah yang memiliki makna yang masih tidak jelas. Oleh karena itu, jumlah ini, Toba Muhammadun, penisbatan Toba kepada Muhammad, ini membutuhkan suatu kata yang menjelaskan dan menghilangkan ketidakjelasan tersebut. Sehingga muncullah tamyiz jumlah. Suatu kata yang i'rabnya mansub, itu fungsinya untuk menjelaskan ketidakjelasan dari jumlah tersebut. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik nafsan, yaitu dirinya atau jiwanya. Oh, ternyata yang baik dari Muhammad adalah nafsunnya, yaitu jiwanya. Nah, ini disebut tamyiz jumlah atau tamyiz nasab. Menghilangkan sesuatu yang tidak jelas dari jumlah. Nah, mafhum sampai sini, ikhwah? Kemarin kita juga menjelaskan lebih detail tentang tamyiz zat, yaitu tamyiz mufrad, menjelaskan satu kata yang masih global dari sebuah kalimat. Menjelaskan satu kata yang masih global dari suatu kalimat. Kemarin kita sebutkan ada 4 hal yang tergolong global dan perlu dijelaskan dalam suatu kalimat. Ada 4 hal yang masih global dan perlu diperinci atau dijelaskan dengan tamyiz dalam suatu kalimat. Yang pertama ada apa kemarin? Pertama adalah al-adad, yaitu adalah jumlah. Yaitu adalah jumlah. Bilangan. Jumlah nanti takutnya salah paham dengan jumlah kalimat. Bilangan, al-adad adalah bilangan. Nah, semua bilangan itu tergolong kalimat atau kata yang mubham, kata yang masih tidak jelas dan perlu dijelaskan dengan tamyiz. Contohnya adalah ishtara itu isyrina gulaman. Saya membeli 20 pelayan. Nah, maka isyrina adalah adat. Di mana adat ini dia perlu dijelaskan. Kalau kita tidak sebutkan tamyiznya, maka kalimatnya akan menjadi global. Menjadi tidak jelas. Saya membeli 20. Nah, 20 apa? Maka dijelaskan dengan gulaman. Sehingga al-adat termasuk al-zat al-mubhamah. Termasuk kata atau objek yang masih global. Masih tidak jelas. Kemudian yang kedua adalah al-miqdar. Nah, al-miqdar adalah ukuran, satuan, atau sejenisnya. Nah, ukuran atau satuan atau takaran atau timbangan, nah ini juga termasuk atau tergolong kata yang mubham, kata yang tidak jelas dan perlu dijelaskan dengan tamyiz. Nah, miqdar itu sendiri kemarin kita jelaskan ada 3 macam. Yang pertama itu adalah takaran untuk benda padat. Yang satuannya biasanya adalah kilogram atau 1 sok atau kemarin disebutkan kofiz, misalkan seperti itu. Nah, satuan berat intinya. Satuan berat untuk benda padat. Kemudian yang kedua, miqdar yang kedua adalah satuan, apa sebutnya bahasa Indonesia ya? Volume mungkin. Satuan volume, yaitu liter. Nah, untuk benda massa cair. Benda yang bermassa atau berfase cairan. Benda cairan. Contohnya adalah liter. Nah, kemarin kita sebutkan ada manan, di mana manan adalah 2 ritel. Nah, 2 ritel itu kurang lebih sekitar 6,5 liter. Intinya dia takaran untuk suatu volume atau benda cair.
Kemudian mikdar yang ketiga adalah shibron, apa namanya, satuan luas atau area dan panjang gitu. Satuan panjang, luas atau luas area. Contohnya adalah shibron. Shibron yaitu sejengkal. Kemudian juga mitron 1 meter. Atau misalkan apalagi eh, ya kilometer dan seterusnya. Meter persegi dan seterusnya. Intinya semua mikdar dengan ketiga jenisnya itu tergolong zat yang mubaham. Zat yang mubahamah. Suatu kata yang masih global dan perlu dijelaskan dengan tamyiz. Kemudian asalif yang ketiga adalah syibuhul miqdar. Perumpamaan ukuran atau yang mirip dengan ukuran. Contohnya adalah kemarin kita sebutkan di ayat surat Al-Zalzalah, mithqala dzarratin khaira. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira, misalkan. Nah, mithqala dzarrah itu bukan merupakan satuan yang baku. Atau kalau mungkin teman-teman yang belajar ilmu teknik pernah mendengar satuan internasional atau SI. Nah, mithqala dzarrah itu bukan bagian dari satuan internasional atau satuan baku yang umum yang menjadi takaran yang sudah pasti. Tetapi dia hanya merupakan pengandaian atau mirip dengan ukuran, dijadikan ukuran untuk mempermudah. Mithqala dzarrah yaitu seberat dzarrah. Misalkan seperti itu, seberat dzarrah. Seberat dzarrah itu seberapa kilo, misalkan seperti itu. Itu kan syibuhul mikdar. Suatu perandaian untuk ukuran tertentu. Kemudian yang keempat adalah maka nafar'an li tamyiz, yaitu suatu yang merupakan bagian dari tamyiz. Suatu yang merupakan bagian dari tamyiz. Nah, ini juga termasuk zat yang mubahamah. Termasuk objek yang global dan perlu dijelaskan dengan tamyiz. Contohnya kemarin kita sebutkan hadza khatamun hadidan. Ini adalah cincin dari besi. Nah, khatam dia adalah far'un dari tamyiz. Tamyiznya adalah hadid, yaitu besi. Nah, khatam dia bagian dari besi. Karena misalkan khatam ini terbuat dari besi. Nah, ini adalah 4 zat yang mubahamah. 4 zat yang masih global dan perlu dijelaskan dengan tamyiz. Nah, tamyiznya itu sendiri disebut tamyiz zat. Tamyiz zat. Karena dia menjelaskan satu kata yang masih global. Yaitu salah satu dari 4 tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ikhwah? Kemarin kita baru sampai situ ya. Baru sampai perincian tamyiz zat. Kalau tidak ada, insyaallah ta'ala sanabda dibahsin jadidin. Kita mulai dengan pembahasan yang baru, yaitu al-mubayyin li ibhamin nisbah. Sekarang kita akan masuk ke tamyiz nasab, yaitu tamyiz yang fungsinya untuk menghilangkan ketidakjelasan dari suatu jumlah, dari suatu kalimat. Nah, falyatafaddal Abu Faisal Iqra. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat qala al-musannifu rahimahullahu taala wal mubayyinu li ibhami nisbah. Nah, al-mubayyin kata yang atau dengan kata lain tamyiz nisbah gitu. Al-mubayyin li ibhami nisbah yaitu tamyiz nasab imma muhawwalun anil fa'il. Nah, tamyiz nasab itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, imma muhawwalun anil fa'il. Bisa jadi dia muhawwal, itu dia berasal dari fa'il. Tamyiz nasab itu bisa jadi dia diambil dari fa'il jumlah tersebut. Contohnya bagaimana? Nahwu kita lihat
tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid tasabbaba, yaitu bercucuran. Zaid bercucuran. Nah, apanya yang bercucuran? Nah, ini adalah suatu jumlah yang global. Tasabbaba Zaidun. Fi'il fa'il. Dia adalah jumlah mufidah, ya kan? Tapi maknanya masih ada yang mengganjal. Apa yang bercucuran dari si Zaid? Apa jangan-jangan darahnya yang bercucuran atau keringatnya atau apa? Nah, maka dimunculkanlah tamyiz nasab yaitu arokon untuk menghilangkan keibhaman atau kemubohaman dari jumlah tersebut. Ternyata yang bercucuran adalah arokon yaitu keringatnya. Nah, tasabbaba Zaidun arokon ini asalnya adalah dari tasabbaba aroku Zaidin. Kita lihat asal-usul dari tasabbaba Zaidun arokon. Nah, itu tamiznya adalah yang mana tadi? Arokon, yaitu keringat. Padahal kalimat tersebut itu asalnya adalah tasabbaba aroku Zaidin. Nah, kelihatan ya? Tasabbaba aroku Zaidin. Di mana aroku di sini adalah fa'il dari fi'il tasabbaba. Karena yang bercucuran sebetulnya apa? Apakah Zaidnya sebagai manusia dia bercucuran? Kan tentu nggak mungkin kan manusia bercucuran maksudnya gimana? Nah, ini kalimat aslinya tuh karena kalimat aslinya sebenarnya seperti ini. Tasabbaba aroku Zaidin. Keringat Zaid itu bercucuran. Nah, kemudian uslubnya dirubah dengan cara si fi'il ini disandarkan, diisnadkan, dinisbahkan kepada si Zaid. Fi'il ini langsung dinisbahkan kepada si Zaid, sang pemilik keringat. Sehingga Zaid ini menjadi fa'il untuk si fi'il, tasabbaba, kemudian aroku, di sini tasabbaba Zaidun karena jumlahnya masih global dan ada kemubuhaman di sana, perlu dijelaskan dengan tamyiz. Datanglah aroku, tadi kita rubah menjadi tamyiz untuk menghilangkan atau menafsirkan dari keglobalan kalimat tersebut. Tasabbaba Zaidun arokon. Nah, sekarang arokon dia adalah tamyizun mansubun. Tamyizun mansubun. Mafhum? Sampai sini, ikhwah? Ada pertanyaan. Tafadhal. Kalau di kamus, kalau dia tasabbaba itu dia mutaaddi. Ah, Berarti kenapa bisa dibaca arokan itu sebagai tamyiz, nggak sebagai maf'ul bih? wazan tafa'ala itu bisa fi'il madi, bisa juga bisa fi'il lazim dan bisa fi'il muta'addi. Wazan tafa'ala sebagaimana wazan ifta'ala misalkan. Ifta'ala yang kita tahu dia wazan memiliki makna mutawa'ah. Nah, dia berarti fi'il lazim. Namun terkadang wazan ifta'ala itu bisa bermakna muta'addi. Nah, sama seperti wazan tafa'ala, di mana dia bisa lazim, bisa muta'addi. Nah, ya, makna tasabbaba yang dimaksud di sini adalah maknanya yang lazim. Artinya adalah dia bermakna mutawa'ah, yaitu akibat dari suatu perbuatan. Jadi dia di sini bermakna fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Nah, begitu. Rodli, wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Karena memang kita perlu melihat dari asal dari tasrifan itu sendiri. Karena di sana ada beberapa wazan yang dia itu mustarikah baina al-muta'addi wal lazim. Di antaranya adalah wazan ifta'ala, di mana dia fil asli atau fil ghalib dia itu bermakna al-lazim, yaitu makna mutawa'ah, akibat dari suatu perbuatan. Namun qad yakunu muta'addiyan, tapi terkadang dia bisa bermakna muta'addi. Nah, salah satu wazan yang seperti itu adalah tafa'ala, di mana dia fil ghalib lazim wa qad yakunu muta'addiyan, tapi terkadang dia bisa bermakna muta'addi. Nah, yang di sini maknanya yang dimaksud adalah fi'il lazim.
Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Nah, tafaqqa'a yaitu apa namanya? Menumpuk atau berlimpah gitu. Bakrun nama orang, Syahman. Bakar itu berlimpah. Nah, bakar itu berlimpah. Apanya yang berlimpah? Maka didatangkanlah tamyiz yaitu Syahman, yaitu lemaknya yang berlimpah. Maka Syahman adalah tamyiz untuk tafaqqa'a. Tamyiz untuk tafaqqa'a. Menjelaskan keglobalan dari tafaqqa'a fi'il. Nah, Syahman ini sendiri dia asalnya adalah fi'il dari dia asalnya adalah fa'il dari fi'il tafaqqa'a. Di mana aslul kalimat dia tafaqqa'a apa tadi syahmu bakrin. Tafaqqa'a syahmu bakrin. Hadza aslul kalimat. Ini adalah asal kalimatnya. Kemudian sama seperti tadi ceritanya, tafaqqa'a fi'il tersebut dimusnadkan atau dinisbatkan kepada Bakar secara langsung sebagai pemilik si syahmun. Kemudian Bakar sehingga berubah menjadi fa'il dan syahmu tadi yang tadinya fa'il dia sekarang fungsinya untuk mufassir liman bahama minaz zawat atau minan nasab, menjelaskan suatu jumlah yang masih global sehingga dia adalah tamyizun mansubun. Nah, tafaqqa'a Bakru Syahman. Jelas ya? Untuk contoh yang kedua sama seperti contoh yang pertama. Begitu juga dengan toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik. Apanya? Nafsan itu jiwanya. Maka aslul kalimatnya bagaimana? Abu Akilah? Abu Akilah. Afwan, yang baca tadi siapa? Abu Faisal ya? Ya, Abu Faisal. Aslul kalimatnya bagaimana? Toba nafsu Muhammadin. Toba nafsu Muhammadin. Nah, asanta. Atau yang lebih baik adalah kita katakan tobat. Karena nafsun dia adalah mu'annas majazi. Tobat nafsu. Dan dia letaknya langsung setelah fi'il. Tobat nafsu Muhammadin. Walaupun kalau dibilang toba juga sama, boleh juga. Toba nafsu Muhammadin. Maka ini adalah aslul kalimat. Asalnya dari sini. Nah, dengan cerita yang sama, seperti sebelum-sebelumnya, maka jadilah toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Itu adalah contoh-contoh sederhana. Kemudian contoh dari Al-Quran bagaimana? Wa qawlihi ta'ala, contoh dari Quran adalah di surat Maryam, washta'ala ra'su syaiba. Itu doa Nabi Zakaria, ya Allah, ini ishta'ala ra'su syaiba. Kepala ini sudah memutih atau berpijar gitu. Berpijar. Kayak bohlam ya, jadinya berpijar. Ya, intinya kepala ini telah memutih atau berpijar karena apa? Syaiban. Dengan apa dia memutih? Yaitu dengan syaiban, yaitu dengan uban. Dengan uban. Nah, ini asal kalimatnya adalah ishta'ala syaibur ro'si. Uban-uban di kepala ini telah memutih gitu. Atau telah semakin jelas gitu. Ishta'ala. Telah semakin nampak, semakin nyata, dan semakin berpijar. Sehingga kepala itu tampak putih. Nah, ini adalah tamyiz nasab yang dia itu asalnya adalah fa'il dari fi'ilnya. Baik. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Tamyiz nasab itu berasal dari fa'il fi'ilnya. Sampai sini hal min soal yang mau ditanyakan. Ustaz, berarti kebanyakan model kalimat aslinya itu berupa mudhof ilaih untuk filenya. Ya, kebanyakan mudhof ilaih kalau kita perhatikan contoh-contohnya. Dan menghapus mudhof itu adalah suatu hal yang wajar dan biasa. Nanti ada kata yang menggantikan posisi mudhof tersebut di dalam kalimat. Dan mungkin nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut lagi
yaitu menghapus mudhof dan wa uqima, kemudian kata tersebut digantikan dengan kata lain. Intinya menghapus mudhof itu hal yang biasa. Nah, kemudian yang kedua, wa imma muhawwalun anil maf'ul. Wa imma muhawwalun anil maf'ul. Tamyiz nasab itu bisa juga berasal atau diambil dari maf'ul bih kalimat tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya di surat Al-Qamar di sini disebutkan. Firman Allah Ta'ala, wa fajjarnal arda uyunan. Wa fajjarnal arda uyunan. Dan kami memancarkan bumi. Apanya yang dipancarkan? Yaitu uyunan. Yaitu uyunan. Yaitu mata airnya. Bukan buminya yang, misalkan tanahnya tiba-tiba berhamburan. Bukan. Tapi mata air dari bumi dipancarkan keluar ke permukaan. Nah, tamyiznya yang mana berarti? Yang uyunan, ya kan? Maka aslul kalimatnya bagaimana kira-kira? Asal kalimatnya bagaimana? Gimana aslul kalimatnya ini bagaimana ini? Kalau dia diambil dari maf'ul bih, maka kalimat aslinya itu seperti apa? Wafajjarna uyunal ardi. Ahsanta, barakallahu fiik. Wafajjarna uyunal ardi. Dan kami pancarkan mata air bumi. Nah, kan sekarang kalimatnya menjadi masukan maknanya, karena memang asalnya seperti itu. Wafajjarna uyuna al-ard. Ini asalnya memang seperti ini. Makanya secara terjemahan itu lebih masuk dibandingkan wafajjarnal arda uyunan. Kami pancarkan bumi. Apa maksudnya pancarkan bumi? Kalau ini kan kami pancarkan mata air di dalam bumi, di muka bumi. Uyuna dia adalah maf'ul bih dari fajjarna. Nah, kemudian ceritanya sama seperti tadi, fi'il fajjarna itu langsung kita sandarkan, kita nisbatkan kepada mudhof ilaih, yaitu al-ard, sebagai pemilik atau tempatnya mata air tersebut. Nah, kita fi'il tersebut kita langsungkan ke al-ard, ke bumi, sehingga dia menjadi maf'ul bih, dan uyuna yang tadinya maf'ul bih sekarang kita jadikan apa? Berarti jadi tamyiz. Karena dia fungsinya adalah untuk menjelaskan sesuatu yang masih global. Wa fajjarnal arda, seandainya kita katakan seperti ini, maka kalimatnya nggak jelas, masih menggantung. Dan kami pancarkan bumi-bumi. Nah, kami pancarkan bumi tersebut. Apa ini maksudnya pancarkan bumi tersebut? Oleh karena itu dijelaskanlah dengan uyunan, dengan tamyiz nasab. Di mana tamyiz nasab ini diambil dari maf'ul bih kalimat tersebut. Nah, mafhum sampai sini? Yang kedua. Baik. Kalau tidak ada, kita melihat yang selanjutnya. Nah, kemudian kemungkinan yang selanjutnya tamyiz nasab itu diambil atau berasal dari selain fa'il dan maf'ul bih. Bisa jadi tamyiz nasab itu berasal dari selain fa'il atau maf'ul bih. Au an ghairihima, atau dari selain keduanya. Contohnya bagaimana? Contohnya di surat Al-Kahfi, ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu. Apanya? Malan, yaitu hartanya. Baik. Nah, coba kita tanya siapa ya? Abu Aqilah. Di sini tamyiznya yang mana? Tamyiznya yang malan, Ustaz. Tamyiznya adalah malan. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira dia muhawwal an madza? Diambil dari apa? Berasal dari mana? Fa'il bukan. Maf'ul bih bukan, karena tidak ada fi'ilnya kan? Berarti dia diambil dari mana? Keterangan ya, Ustaz. Keterangan apa tuh? Keterangan sehat apa? Keterangan sakit? Ana aktsaru minka. Ana mubtada
aksaru khobar. Pas Ustaz. Nggak apa-apa lah, Bas. Yang penting jawaban pertama sudah benar. Dia adalah, tamyiznya adalah malan. Kita tanya yang lain. Irsyad, dia diambil dari mana? Berasal dari mana tamyiz malan tersebut? Ahsanta. Barakallahu fiik. Malan dia adalah asalnya adalah mubtada. Karena jumlahnya jumlah ismiyah. Nah, jadi malan ini muhawwal anil mubtada. Jelas ya? Muhawwal anil mubtada. Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah takdirnya atau kalimat asalnya? Kalimat asalnya bagaimana? Coba antum merangkai. Kalau dia malan jadi mubtada, nanti kalimat setelahnya bagaimana? Minkanya termasuk mubtada bukan Ustaz? Minka? Nggak mungkin ya, nggak mungkin jadi bentar. Iya, benar. Bukan mubtada. Oh, mali aksaru minka. Mali aksaru minka. Minka. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Mumtaz. Iya, benar. Asalnya kalimatnya adalah mali, yaitu hartaku, dengan menggabungkan, mengcombine malan sama ana. Ana, malan itu jadi satu, di join menjadi mali, hartaku. Nah, mali aksaru minka. Hartaku lebih banyak daripada dirimu. Nah, jelas ya, ini asal kalimatnya. Nah, kalau dengan uslub seperti ini, maka dia kalimatnya jelas tidak ada yang global. Hartaku lebih banyak dari dirimu. Jelas kan? Berarti yang lebih banyak apa? Mali, tentu saja dalam segi harta. Nah, kalau kita gunakan uslub yang lain, uslub tamyiz, maka ana aktsaru minka. Nah, ana aktsaru minka. Ini kalimatnya sebetulnya sudah lengkap, mubtada khobar, tapi masih ada yang gantung, ya kan? Masih ada yang ganjal. Apa yang lebih banyak dari dirimu? Dari segi apa? Maka dijelaskanlah dengan mubtada. Malan. Malan. Jadi intinya malan dia adalah tamyiz yang asalnya adalah dari mubtada. Nah, mafhum ya sampai sini? Kemudian contoh selanjutnya, wa Zaidun akramu minka aban. Ini juga sama. Zaid itu lebih mulia darimu, yaitu ayahnya. Zaid lebih mulia darimu, yaitu ayahnya. Nah, ini juga muhawal anil mubtada. Maka takdir kalimatnya bagaimana? Zaidun akramu minka aban, dia aslul kalimatnya bagaimana? Ini ya, Abu Zaidin akramu minka gitu. Gitu ya. Mumtaz. Abu Zaidin akramu minka. Bapaknya si Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Nah, atau mumtaz. Kalau tadi kan yang anak aksaru min kamalan itu kan mali aksaru minka, maksudnya min malika gitu ya Ustaz ya. Kalau misalnya di sini bisa dipahami kayak Abu Zaidin akramu min abika gitu. Jadi membandingkannya ke bapaknya Anta gitu, atau membandingkannya ke Antanya Ustaz. Oh iya, paham. Bisa memunculkan dua pemahaman nggak Ustaz? Dua persepsi ya? Iya, gimana Ustaz? Wallahu a'lam, yang mendekati mungkin justru dari segi ayahnya ya. Dari segi ayahnya. Karena kembali ke fungsi dasar dari si tamyiz ini, yaitu dia menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Kalau di sini kan tamyiz nasab, maka jumlah yang tidak jelas. Nah, Zaidun akramu minka, kalau kita potong sampai sini, Zaid itu lebih baik atau lebih mulia darimu. Nah, apanya? Yaitu aban di sini itu menafsirkan kemubuhaman, keglobalan dari fi'il akramu. Sehingga
dia maknanya adalah mencakup abunya si Zaid dan abunya si kamu, abunya anta. Jadi makna yang lebih mendekati mungkin si Abu Zaidin akramu min abika. Mungkin seperti itu ya. Kalau secara zahir. Tapi mungkin Ana coba tanyakan lagi ke pengajar Ana, ke Ustadz Ana, ini maknanya seperti itu ataukah bukan? Wallahu a'lam. Sure, Ustaz. Untuk memastikan. Afan. Memang kalau dilihat secara zahir, secara sekilas, maknanya seperti tadi sih. Ayahnya si Zaid itu lebih mulia daripada ayahmu. Bukan ke kamunya langsung. Karena di situ abahnya adalah tamyiz. Insyaallah besok Ana tanyakan ya. Kemudian ajmalu minka wajhan. Dan ajmalu minka wajhan. Si Zaid ini kembali muktadanya kembali ke Zaid ya. Wa Zaidun ajmalu minka wajhan. Nah, Zaid itu lebih mulia, lebih ganteng darimu wajahan wajahnya. Tentu yang dibandingkan, yang di-compare adalah wajah dengan wajah. Nah, ini adalah makna zahir. Jadi, itu adalah kemungkinan ketiga, yaitu tamyiz bisa juga muhawal anil mubtada. Itu berasal dari mubtada dengan takdir yang sudah kita sampaikan di contoh-contoh sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu au ghairu muhawwalin, atau bisa jadi tamyiz itu tidak berasal dari mana-mana. Artinya memang kalimatnya seperti itu, tidak ada takdirnya. Tidak ada takdirnya. Contohnya bagaimana? Nahwu imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ma'an. Wadah atau bahasa kita ember ya. Ember tersebut itu terpenuhi atau dipenuhi oleh air. Ember tersebut itu dipenuhi oleh air. Nah, di sini imtala al-ina'u ma'an, tamisnya yang mana? Tamisnya jelas yang ma'an. Tetapi tamis ini dia ghairu muhawwal. Dia tidak berasal dari mana-mana. Tidak ada takdir kalimatnya. Dia bukan asalnya dari fa'il imtala'a, ataupun bukan dari maf'ul bihnya imtala'a, atau misalkan dari mubtada, bukan. Tapi memang ini kalimatnya sudah seperti ini gitu. Ini adalah kalimat yang tidak ada takdirnya. Karena secara makna itu sudah benar. Tidak diperlukan takdir. Imtala'a itu adalah fi'il ifta'ala, fi'il lazim yang maknanya adalah mutawa'ah. Maknanya mutawa'ah, yaitu akibat dari suatu perbuatan. Terpenuhi atau dipenuhi. Biasanya mutawa'ah itu kita artikan pakai ter. Misalkan inkasaro. Kasartu zujaja fan kasaro. Misalkan seperti itu contohnya. Aku memecahkan kaca, maka kaca itu pun pecah. Ini kan namanya mutawa'ah di ilmu saraf ya. Nah, imtala'a juga seperti itu. Dia fi'il lazim yang maknanya mutawa'ah. Air itu memenuhi ember sehingga ember pun penuh. Nah, ember itu penuh. Ini adalah kalimat yang sudah bisa dipahami. Nah, cuma yang belum dipahami apa yang memenuhi ember tersebut gitu. Apakah pasir, apakah air, apakah minyak atau bensin dan lain sebagainya. Maka kalau dari menggunakan fi'il imtala'a, ini adalah kalimat yang sudah sempurna maknanya dan tidak ada takdirnya gitu. Tidak ada takdirnya. Sehingga kalimat di sini hanya memerlukan tamyiz untuk menghilangkan keglobalan, ketidakjelasan dari zat apa yang memenuhi ember tersebut. Zat apa yang memenuhi ember tersebut. Maka didatangkanlah ma'an sebagai tamyiz. Nah, sampai sini mafhum? Tanya Ustaz. Tamyiz ini berarti dia fadlah aja ya Ustaz ya? Iya, dia fadlah yang karakternya seperti hal percis. Fadlah
tapi dia karakternya seperti hal, percis. Dimana dulu ketika kita belajar hal, kita pelajari bahwasanya hal itu fadlah, artinya bukan bagian dari rukun atau syarat terpenuhinya suatu kalimat, tapi dia terkadang dibutuhkan untuk menerangkan sesuatu yang masih tidak jelas. Karena kalau dia tidak ada, maka kalimatnya menjadi rusak. Maknanya menjadi rusak. Nah, tamyiz itu sama seperti hal dari segi itu. Dia fadlah, tapi terkadang kalimat itu membutuhkan dia untuk menerangkan makna yang masih global. Nah, Berarti kalau misalkan contoh yang tadi Ustaz, anak aksaru minka. Ini berarti belum sempurna Ustaz ya. dia mustami itu pasti masih yatatolak, masih mencari-cari ini segi apa yang membuat apa yang lebih banyak dari dirinya gitu. Masih mencari-cari, padahal secara jumlah dia sudah tersusun dari mubtada khobar, ya kan? Nah, dan secara teoritis semua yang memiliki mubtada khobar itu seharusnya sudah jadi jumlah mufidah. Ya kan? Teori dasarnya seperti itu. Tapi dia mustami itu pasti yatatolak, mesti mencari-cari kira-kira apa yang lebih banyak dari dirinya nih. Nah, itulah yang disebut dengan fadlah tapi terkadang dibutuhkan dalam kalimat. Siap, syukuran Ustaz. Nah, jadi tadi kita kembali ke contoh imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ini sebetulnya secara makna dia sudah benar. Tidak perlu ada takdir yang lain. Beda dengan misalkan tadi imtala akan fi'il ya. Tadi contohnya misalkan wafajjarnal arodo misalkan. Wafajjarnal arodo. Kami memancarkan bumi. Lah, maksudnya apa memancarkan bumi? Apakah tanah bumi itu berhamburan atau bagaimana? Nah, sehingga di sana dibutuhkan takdir atau aslul kalimah. Sedangkan ibtala al-ina'u, ember itu penuh. Itu sudah maknanya benar, sehingga nggak perlu takdir. Hanya saja ada sisi yang masih tidak jelas, yaitu zat apa yang memenuhi ember tersebut. Apakah pasir, air, minyak, atau selainnya. Sehingga didatangkanlah tamyiz, ma'an, dan dia ghairu muhawwal. Bukan berasal dari mubtada ataukah fa'il ataukah maf'ul atau lain sebagainya. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, walillahi darruhu farisan. Walillahi dan milik Allah lah darruhu farisan. Nah, ini kalau diartikan secara letterlek itu membingungkan. Karena ini bahasa kita bukan peribahasa tapi lupa saya istilahnya bahasa Indonesia. Kayak istilah gitu. Ini adalah kalimat ta'ajub. Kalau letterlek, Allah itu memiliki kebaikan yang banyak farisan. Atau kebaikan yang banyak itu milik Allah. Faris itu artinya apa? Kuda, ya kan? Atau makna yang lain adalah betapa bagusnya kamu menunggangi kuda tersebut. Ini kurang apa? Ini terjemah secara letterlek. Cuma kalimat ini biasanya diucapkan dalam sigoh ta'ajub. Ini merupakan bagian dari sigoh ta'ajub. Kalimat kekaguman terhadap sesuatu. Walillahi darruhu farisan. Ini maknanya adalah ma'ajaba fi'lahu. Nah, maknanya ini Anda tuliskan di Word. Ma'ajaba fi'lahu. Nah, ini maknanya seperti ini. Karena kalau diartikan letterlek jadi gak enak. Bingung. Lillahi darruhu farisan, itu maknanya adalah ma'ajaba fi'lahu. Secara makna jelas ya, dia kalimatut ta'ajub. Kalimat yang menunjukkan kekaguman. Nah, sekarang kita lihat dari segi i'rabnya. Nah, di sini walillahi darruhu itu adalah lillahi jar majrur. Dan dia adalah khobar. Khobar yang muqaddam. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah darruhu. Dar itu bisa diartikan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak lillahi. Itu milik Allah. Nah, farisan dia adalah tamyiz. Dia adalah tamyiz. Kebaikan yang bagaimana yaitu farisan. Ya kalau di
artikan letter like, faris, kuda, jadi nggak nyambung maknanya. Tapi kalau dilihat secara kontekstual, walillahi daruhu farisan maknanya adalah ma'ajaba fi lahu. Intinya, lillahi daruhu farisan, dia adalah kalimat yang memang sudah diucapkan oleh orang Arab seperti itu. Artinya dia tidak memiliki takdir. Dan farisan, di mana dia adalah tamyiz dalam kalimat tersebut, itu tidak berasal dari mubtada ataukah dari selain mubtada. Dia tidak berasal dari mana-mana. Karena dia tamyiz yang ghairu muhawwal. Walillahi darruhu, itu kalimatnya sudah, mubtada khobarnya sudah pas. Kalau farisan ditakdirkan menjadi mubtada, nanti maknanya jadi rusak. Nah, mafhum ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ringkasnya, tamyiz nasab itu secara fungsi adalah menjelaskan jumlah. Bukan satu kata yang global, tapi jumlah secara keseluruhan. Makna global yang ada di dalam suatu jumlah. Itu tamyiz nasab. Beda dengan tamyiz zat. Kalau tamyiz zat, dia menjelaskan satu kata yang masih butuh penjelasan. Kalau tamyiz nasab, dia menjelaskan suatu jumlah yang butuh kejelasan. Nah, tamyiz nasab itu bisa berasal dari fa'il, seperti tasabbaba Zaidun arokon, di mana takdirnya adalah tasabbaba aroko Zaidin, atau bisa juga berasal dari maf'ul. Contohnya wafajjarnal aroda oyunan, di mana takdirnya adalah wafajjarna oyunal arodi. Kemudian bisa juga berasal dari an ghairihima, selain dari fa'il atau maf'ul. Bisa jadi mubtada misalkan. Contohnya ana aktsaru minka malan, di mana takdirnya adalah mali aktsaru minka, atau mali aktsaru min malika. Kemudian bisa juga tidak berasal dari mana-mana. Karena memang kalimatnya itu sudah benar gitu. Kalimatnya sudah jelas, secara terjemahan sudah pas. Contohnya imtala al-ina'u ma'an. Ember itu terpenuhi oleh air. Ember itu terpenuhi oleh air. Maka ma'an tamyiz tapi tidak berasal dari mana-mana. Karena imtala al-ina'u memang kalimatnya sudah pas seperti itu. Tidak perlu takdir lagi. Baik. Manifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir dalam bab tamyiz, yaitu syurutut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Nah, kalau nandur kita lihat syurutut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Faqala al-musannif rahimahullah wa la yakunu tamyizu ila nakiratan. Nah, tamyiz itu hanya bisa dalam bentuk nakiro. Tamyiz hanya bisa dalam bentuk nakiro. Seperti apa? Seperti hal, ya kan? Sama seperti hal. Tamyiz hanya bisa dalam bentuk nakiro. Nah, ini sebetulnya merupakan pendapat ulama Basrah. Sedangkan ulama Kufah, mereka membolehkan tamyiz dalam bentuk ma'rifat. Dan ulama Kufah membolehkan tamyiz dalam bentuk ma'rifat. Kalau ulama Basrah, tamyiz hanya boleh dalam bentuk nakirah. Seandainya ada tamyiz dalam bentuk ma'rifat, maka gimana solusinya? Solusinya ditakwil. Solusinya ditakwil dengan mengatakan misalkan ada alif lamnya nih. Nah, alif lamnya ini adalah zaidah. Misalkan seperti itu. Sehingga tamyiznya tetap nakirah. Nah, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam bil ma'nal mutaqaddim fil hal. Nah, juga tamyiz ini hanya bisa terletak ba'da tamamil kalam, setelah jumlah itu menjadi sempurna. Jumlah itu sempurna. Artinya apa? Artinya pada asalnya dia adalah fadlah, seperti yang dikatakan oleh Abu Aqilah tadi. Dia aslinya adalah fadlah, tambahan, bukan merupakan ruknun atau rukun dalam suatu jumlah. Tapi apa? Bil makna al-mutaqaddim fil hal. Tapi sesuai dengan makna yang telah dijelaskan dalam bab
hal. Nah, kita lihat sedikit. Nah, ketika penulis menjelaskan makna ini di bab hal, beliau mengatakan walaisal muradu bitamamil kalam an yakunal kalamu mustaghniyan anhu. Nah, yang dimaksud dengan tamamul kalam, kalimat tamyiz itu datang setelah atau hal itu datang setelah jumlah itu sempurna, bahwasanya kalam atau jumlah tersebut tidak membutuhkan hal tersebut sama sekali. Nah, kenapa? Karena bisa jadi suatu jumlah meskipun dia sudah sempurna rukunnya, artinya sudah ada mubtada khobar atau fi'il fa'il, namun dia tetap membutuhkan hal supaya maknanya tidak rusak. Contohnya kemarin apa? Wala tamshi fil ardi marohan. Janganlah kamu berjalan di muka bumi marohan dalam keadaan sombong. Nah, marohan adalah hal. Dia adalah tambahan. Tapi kalimat ini butuh hal ini. Karena kalau halnya dihilangkan, maknanya menjadi rusak. Wala tamshi fil ardi misalkan. Jangan kamu jalan di muka bumi. Lah, terus kita disuruh diam aja, disuruh isoman seumur hidup. Akan tidak mungkin. Jadi kalimatnya hal memang fadlah, tapi dia terkadang dibutuhkan dalam suatu kalimat supaya maknanya tidak rusak. Nah, begitu juga dengan tamyiz. Dia fadlah, bukan rukun jumlah, tetapi terkadang dibutuhkan dalam suatu kalimat supaya maknanya tidak rusak. Contohnya, ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu. Nah, kalau kita berhenti sampai sini, memang sudah tersusun mubtada khobar, ya kan? Tetapi mustami sekali lagi akan yatatolak, akan menunggu-nunggu, mencari-cari apa nih yang lebih banyak dari dirinya. Sehingga kalimat ini membutuhkan tamyiz untuk menyempurnakan maknanya. Baik. Mafhum sampai sini? Mafhum ya? Nah, kemudian penulis mengatakan wa nasibu li tamyiziz dzati al-mubhamati tilka dzat. Sedangkan amil atau faktor yang membuat tamyiz itu menjadi mansub untuk tamyiz zat adalah zat yang global tersebut. Jadi untuk tamyiz zat, maka amil atau faktor yang membuat dia menjadi mansub itu zat yang mubhamat tersebut. Bisa jadi apa? Adatnya atau miqdar, bisa jadi bilangan atau takaran atau syibhul miqdar, atau satu lagi apa? Far'an li tamyiz ataupun bagian dari tamyiznya. Nah, itu adalah amil untuk tamyiz yang mansub, untuk tamyiz zat. Sedangkan tamyiz nisbah atau tamyiz nasab, amilnya siapa atau faktor apa yang membuat dia menjadi mansub? Maka amilnya adalah fi'lul musnad, yaitu fi'il di kalimat tersebut. Maka kalau kita mengatakan toba Muhammadun nafsan, maka toba di sini dia merupakan amil untuk dua kata sekaligus. Toba di sini dia merupakan amil untuk dua kata sekaligus. Pertama, dia amil untuk fa'ilnya, yaitu Muhammadun, dan kedua dia amil untuk tamyiznya, yaitu nafsan. Nah, mafhum sampai sini? Jadi untuk tamyiz nisbah, amilnya adalah fi'il di kalimat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, wala yataqaddamu tamyizu ala amilihi mutlaqan. Nah, tamyiz itu tidak bisa mendahului amilnya mutlaqan secara mutlak. Tidak bisa mendahului bilangan, tidak bisa mendahului miqdar atau takaran, atau tidak bisa mendahului fi'il. Maka misalkan di contoh di sini apa? Tasabbaba Zaidun arokon. Nah, tidak boleh kita katakan arokon tasabbaba Zaidun. Arokon tasabbaba Zaidun. Ini tidak boleh. Atau ana aktsaru minka malan misalkan. Kita katakan ana malan aktsaru minka. Ini tidak boleh. Karena tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Nah, kira-kira ada yang tahu alasannya? Kenapa tamyiz nggak boleh mendahului amilnya? Atau kata yang
perlu dijelaskan, kata yang masih global. Kenapa tidak boleh? Karena belum sempurna, Ustaz. Sudah sempurna. Karena belum sempurna maknanya. Karena belum sempurna maknanya. Ahsanta. Ini bisa menjadi salah satu sisi jawaban. Ahsanta. Ini adalah salah satu sisi jawaban. Karena dia tamyiz itu ila ba'da tamamil kalam. Setelah kalamnya itu sempurna. Kemudian ada sisi yang lebih menonjol lagi. Yaitu dilihat dari fungsi dasar tamyiz. Dilihat dari fungsi dasar tamyiz. Yaitu apa? Mufassir liman bahama minaz zawati awin nasab. Yaitu menjelaskan kata yang masih global di dalam kalimat. Tentu saja menjelaskan sesuatu yang tidak jelas itu seharusnya katanya tersebut yang muncul duluan. Jadi kata yang tidak jelas tersebut muncul dulu, baru muncullah tamyiz. Kata yang tidak jelas atau masih global tersebut ada dulu, baru muncullah tamyiz untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas tersebut. Karena karena alasan itulah maka tamyiz itu tidak bisa mendahului amilnya. Karena dia fungsinya justru untuk menjelaskan kata yang tidak jelas yang ada sebelumnya. Naam, wallahu a'lam. Baik, ikhwah, kita telah menyelesaikan bab tamyiz. Cukup panjang ya bab tamyiz. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bab setelahnya? Tanya Bab lebih panjang? Oh iya, tafadhol. kalau mumayyiz itu apa Ustaz ya? Mumayyiz itu adalah di sini disebut mubham. Bahasa Indonesianya apa? Yang dijelaskan itu, yang dibedakan. Atau kalau kita di sini disebutnya mubham, zat yang mubhamah. Contohnya adat itu adalah mumayyiz. Terusnya miqdar itu mumayyiz. Apalagi syibhul miqdar itu mumayyiz. Jadi beda istilah aja. Mumayyiz itu kalau yang kita istilah di mutamimah itu adalah zat yang mubham. Zatu al-mubhamah. Sesuatu kata yang tidak jelas dan perlu dijelaskan dengan tamyiz. Naam. Berarti kalau yang mumayyiznya yang berupa jumlah tadi Ustaz yang bukan mufrad, mumayyiznya berupa jumlah itu Ustaz. Wallahu a'lam, Anda sendiri belum pernah membaca teks yang sharih seperti itu ya, maksudnya dengan tegas mumayyiznya berupa jumlah seperti itu. Tapi yang sependek pengetahuan Anda lebih ke amilnya. Lebih ke amilnya. Jadi misalkan aksar, ana aksaru minka malan, maka mumayyiznya adalah aksaru. Gitu Abu Bakar. Wallahu alam sih, ana kurang tahu. Karena maksudnya belum pernah membaca secara jelas nas dan sharih yang menyebutkan kalau mumayyiznya berupa jumlah. Karena yang sependek pengetahuan ana itu tahunya mumayyiz itu lebih disandarkan ke amilnya. Nah, Siap, syukur Ustaz. Afwan. Mungkin coba Anda perdalam lagi untuk mumayyiz ini. Nah, ada lagi? Ustaz, kita udah belajar adat ma'dud, Ustaz. Oh, ada. Tenang aja. Kalau di mutamimah itu dipisahkan bab adat ma'dud. Antum dulu dasar belajar kitab apa, Yuda? Terakhir mulakhos, Ustaz. Oh, mulakhos. Mulakhos itu adat ma'dud masih di bab tamyiz ya? Iya, Iya, sama kayak muyasar, adat ma'dud masuk bab tamyiz. Kalau di mutamimah, adat ma'dud itu dipisahkan di bab tersendiri. Nanti setelah ini kan mustathna, kita setelah ini mustathna, kemudian mahfud atau majruratul asma, baru setelah itu nanti akan ada bab-bab
yang tersisa dari ilmu nahwu. Salah satu di antaranya adalah adat dan ma'dud, insyaallah. Nah, syukur Ustaz. Afwan. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bahas muqaddimah karena sudah mau jam 9:30. Muqaddimah dari bab al-mustatsna. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bab mustatsna ini merupakan bab terakhir dari mansubatul asma. Alhamdulillah, masya Allah, nggak kerasa sudah selesai bab mansubatul asma. Jadi sebetulnya kan mansubatul asma kalau kita lihat di awal pembahasan mutamimah disebutkan ada 15. Cuma sebagiannya itu sudah kita jelaskan ketika membahas bab marfu'atul asma. Karena kan dia misalkan kana dan saudari-saudarinya. Maka kan kana ada yang marfu, ada yang mansub. Nah, mansubnya otomatis ikut ke bab kana, di mana bab kana ada di bab marfu'atul asma. Sehingga nanti tidak akan diulang di bab mansubatul asma. Jadi bab mustatsna merupakan khotam atau penutup untuk bab mansubatul asma di kitab Mutamimah Ajurumiyah. Kita masuk ke bab al-mustatsna. Bab terakhir di mansubatul asma dalam kitab Mutamimah Ajurumiyah. Nah, mustatsna sebagaimana yang telah antum ketahui, dia adalah isim yang terletak setelah adatul istitsna. Mustatsna dia adalah isim yang terletak setelah adatul istisna. Anda tuliskan di Word takrif atau definisi dari mustatsna karena tidak disebutkan di matan mutamimah. Mustatsna adalah ismun madhkur ba'da adatil istitsna. Suatu isim yang disebutkan setelah alat-alat istitsna yang dia fungsinya adalah mukhalifan lima qablahu, dan dia itu secara makna menyelisihi atau bertolak belakang dengan isim yang terletak sebelum adatul istisna tersebut. Dia secara makna bertolak belakang dengan isim yang terletak sebelum adatul istisna tersebut. Baik dari nafian, baik itu berupa penafian atau isbatan, atau berupa penetapan. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih susunan atau tarkib dari uslub istitsna itu dia terdiri dari 3 komponen kurang lebih. Pertama adalah yang pertama mustatsna minhu. Nah, mustatsna minhu adalah suatu kelompok, atau kalau dalam diagram Venn dia adalah semestanya gitu. Benar nggak ya? Saya agak lupa pelajaran matematika. Kalau nggak salah mustatsna minhu dia kurang lebih dia adalah yang dikecualikan darinya atau kelompok besar gitu. Mustatsna semesta dalam diagram Venn. Kemudian yang kedua adalah adatul istitsna. Adatul istitsna. Nah, pertama datang mustatsna minhu, kemudian yang kedua adatul istitsna, dan yang ketiga baru muncul mustatsna. Nah, secara urutan seperti itu. Kalau secara makna, maka mustatsna ini dia mukhalif lima qabla adatil istitsna. Dia bertolak belakang dengan kata yang terletak sebelum adatul istitsna, yaitu mustatsna minhunya. Kalau mustatsna minhunya meniadakan, maka mustatsnanya menetapkan. Kalau mustatsna minhunya menetapkan, maka mustatsnanya itu meniadakan. Nah, itu disebut itu maksud dari mukhalifan lima qablahu
nafyan au isbatan. Mafhum ya sampai sini? Jadi mustasna dia terletak setelah adatul istitsna, kemudian secara makna dia bertolak belakang dengan kata mustasna minhunya gitu. Bertolak belakang dengan mustasna minhunya. Nah, itu secara teori. Nah, sekarang kita akan melihat adatul istitsna itu apa saja. Kita baca awail permulaan dari bab mustasna dari kitab Mutammimah. Wanifillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat muqaddimah dari bab mustasna. Baik. Secara ta'rif sudah kita sebutkan bahwasanya mustasna adalah ismun yuzkaru atau ismun mazkurun ba'da adatil istitsna mukhalifan lima qablahu nafyan aw itsbatan. Suatu kata yang disebutkan setelah adatul istitsna yang dia itu secara makna mukhalif, bertolak belakang dengan mustasna minhunya. Baik. Nah, di sini penulis kemudian menyebutkan wa adawatul istitsna'i tsamaniyah. Alat-alat istitsna itu ada 8 buah, 8 macam. Nah, ini di sini dikelompokkan menjadi 4. Pertama, harfun bittifaqin. Dia adalah statusnya huruf dengan kesepakatan ulama. Yang kedua, dia statusnya isim bittifaqin dengan kesepakatan ulama. Ya, dan yang ketiga, dia statusnya fi'il dengan kesepakatan ulama. Dan yang keempat dan terakhir, dia mutaraddid, yaitu mutaraddid yaitu masih diperselisihkan apakah fi'il ataukah huruf. Nah, jadi ada 4 kelompok ya. Huruf dengan ijma, kemudian isim dengan ijma, fi'il dengan ijma, dan diperselisihkan apakah fi'il ataukah huruf. Baik. Awalan yang pertama harfun bittifaqin. Huruf dengan kesepakatan ulama yaitu illa. Nah, ini adalah pokok huruf atau pokok dari adatul istitsna. Yang paling sering muncul di kalimat. Baik. Maka illa dia huruf sesuai dengan kesepakatan ulama. Kemudian yang kedua ismani bittifaqin. Ada 2 yang statusnya isim sesuai dengan kesepakatan ulama. Yaitu adalah ghairu sama siwa. Maka ghairu dan siwa kedua-duanya isim dengan sepakat para ulama. Nah, tapi untuk siwa itu bilugotiha. Tapi siwa ada 4 lugoh, 4 varian bacaan. Fa innahu yuqalu fiha. Karena karena siwa itu terkadang diucap ada 4 lugoh seperti ini. Pertama adalah siwan atau biasa kita kenal dengan kita sebutkan siwa. Siwa karidon itu seperti wazan ridon, yaitu kasroh fathah. Siwan. Nah, ini adalah logo yang fasih. Logo yang fasih yang sering kita dengar. Ya kan? Kita seringnya dengar apa? Siwa. Karena memang ini logo yang fasih yang sering kita dengar. Kemudian logo yang kedua adalah suwan. Seperti wazannya hudan. Dhammah fathah. Suwan. Kemudian yang ketiga sawaun, seperti wazannya sama langit, seperti wazannya samaun gitu. Sawaun samaun, wazannya sama. Nah, kemudian yang keempat, logo yang keempat, varian yang keempat adalah siwaun, seperti wazannya binaun. Siwaun seperti wazannya binaun. Nah, yang keempat inilah yang paling asing dan paling sedikit keluar. Logo yang paling asing dan yang paling sedikit keluar, yaitu siwaun, seperti wazannya binaun. Nah, jadi intinya ghairu sama siwa itu adalah isim dengan sepakat para ulama. Kemudian adatul istitsna yang selanjutnya adalah fi'lani bittifaqin. Kedua-duanya fi'il sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wahuma yaitu laisa dan la yakunu. Laisa dan la yakunu. Nah, menurut penulis di sini kedua-duanya fiil dengan sepakat para ulama.
Namun kalau antum ingat ketika kita belajar ciri-ciri fiil, maka di awal kitab Mutamimah sebetulnya penulis menyebutkan apa? Laisa itu fiil ala sahih. Ingat nggak? Di awal-awal Mutamimah penulis menyebutkan laisa itu fiil ala sahih. Artinya apa? Artinya di sana ada khilaf sebetulnya. Di sana ada khilaf. Kalau fiil itu apakah dia huruf ataukah dia fiil. Walaupun pada dasarnya yang paling masyhur dan paling kuat dia adalah fiil. Sebagaimana yang disebutkan penulis Al-Hattab di awal pembahasan Mutamimah Ajurumiyah di bab ciri-ciri fiil. Ciri-ciri fiil. Kemudian yang keempat adalah mutaraddid. Nah, ini diperselisihkan antara fiil ataukah dia huruf. Apa saja? Yaitu khola, ada, dan hasya. Ana cek dulu makna mutaraddid di sini apakah mukhtalaf atau bisa fiil, bisa huruf. Nanti Ana cek lagi makna mutaraddid di sini. Apakah dia mukhtalaf ataukah dia bisa fiil atau bisa huruf. Kelompok yang keempat dia antara fiil ataukah huruf, yaitu khola, ada, dan hasya. Sedangkan untuk hasya itu ada varian bacaan lain yaitu hasya dengan qasr pendek di belakangnya, syinya pendek, dan hasya dengan haknya yang pendek. Baik. Jadi kesimpulannya di sini ada 8 adatul istitsna. Pertama ila, kemudian kedua ghairu, ketiga siwa, keempat laisa, kelima layakunu, keenam khola, ketujuh ada, dan kedelapan hasya. Baik, sampai sini dulu pelajaran tentang bab mustatsna. Kita cukupkan sampai sini ya pelajarannya. Apabila ada kesalahan, ana mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.